Halo, salam daun memberi. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya ingin berbagi lagi kepada kita sekalian terkait dengan beberapa pertanyaan seputar ramuan daun memberi. Nah, yang pertama terkait dengan pengiriman. Pengiriman dalam hal ini beberapa kota di Indonesia. Jadi jangkauan pengiriman untuk Indonesia dari semua provinsi yang ada di Indonesia ini sudah saya jangkau, sehingga tidak perlu ragu dengan pengiriman. Kalau sudah oke untuk order, berarti alamatnya harus lengkap. Alamat lengkap sudah, selanjutnya itu urusan saya. Nah, nanti paketnya sudah sampai, baru kita bahas soal cara pemakaian. Karena di racikan terbaru ini ada ramuannya, terus ada bubuk putih, dan juga ada daun yang masih utuh sebagai sampel bahwa daun ini atau ramuan ini adalah asli. Nah, itu tentang pengiriman. Jadi untuk jangkauan pengiriman, sampai di mana kantor pos dia bisa jangkau, di situ sudah. Jadi di mana kota Anda berada, kalau tidak ada kantor pos, ya mungkin tidak bisa untuk pengiriman. Tetapi selagi di situ masih ada kantor pos, pasti paketnya akan sampai. Sehingga untuk masalah pengiriman Anda tidak perlu ragu, karena saya jamin paketnya akan tetap sampai. Yang penting sudah jelas atau sudah oke untuk order. Selanjutnya itu urusan saya dan urusan kantor pos. Dan sudah beberapa tahun ini pengiriman tidak pernah mengalami masalah, pasti, dan dijamin akan sampai di tujuan, terkecuali alamatnya tidak jelas. Nah, itu baru akan dikembalikan dari kantor pos tujuan terakhir di kota Anda berada. Kalau alamatnya tidak jelas, berarti akan dikembalikan ke kantor pos tempat saya pengiriman. Nah, itu terkait dengan jangkauan pengiriman sampai ke Malaysia, Singapura, ke luar negeri, itu pun sampai. Walaupun ke luar negeri jangka waktunya mungkin agak lebih lambat, paling lama itu 2 minggu baru sampai. Sehingga ke luar negeri saya sudah beberapa kali order sampai. Cuma yang ke Malaysia 2 kali dikembalikan karena alamatnya dikatakan bahwa tidak bisa dideteksi, sehingga paketnya dikembalikan. Sampai di tempat pos saya pengiriman ini disampaikan bahwa alamatnya tidak jelas, sehingga paketnya dikembalikan. Oke, itu terkait dengan jangkauan pengiriman. Yang kedua terkait dengan bibit daun memberi. Jadi ada beberapa orang yang berkeinginan untuk order daun memberi yang bibit untuk mungkin ditanam. Nah, jadi orderan bibit daun memberi ini saya pernah order sampai di Malaysia. Dia tetap masih segar karena packingnya itu saya cabut bibitnya, terus diberikan tanah sedikit dan sedikit air. Jadi tanahnya ini tanah basah,
tanah pecek, kalau di sini dikatakan tanah pecek, sehingga dia bisa bertahan hidup. Nah, kalau di daerah yang tanah kering agak susah untuk bibit ini dia akan bertahan hidup. Di pot pun agak susah, dia tidak bisa bertahan hidup di dalam pot, apalagi dengan kondisi tanah yang berbeda. Jadi pastikan bahwa tanah yang ada di bibitnya itu harus sama dengan tanah yang akan mau ditanamkan begitu. Jadi tanah ini dia dekat dengan pinggiran air, mungkin kali yang mengalir, tanahnya yang terkena air itu yang diambil, atau tanah yang berbasah. Jadi tidak bisa kering, tanahnya harus basah sehingga dia bisa bertahan hidup. Kalau tanahnya kering maka dia akan mati, tumbuhan ini akan mati. Sehingga kalau mau dipot harus tanah yang basah. Nah, terus harus terus disiram air supaya dia akan tetap bertahan, karena dia tidak bisa hidup di tanah kering, dia hidup di tanah basah. Jadi nanti sampelnya itu tanah yang ada di bibitnya itu. Nah, itu yang nanti dicari tanah cocok yang model itu supaya dia bisa bertahan hidup. Jadi sampai di Malaysia dia tidak bertahan hidup karena tanahnya tidak cocok dengan tanah Malaysia, sehingga waktu dipot 1 minggu dia hijau, sampai minggu kedua langsung dia kering. Nah, itu terkait 2 hal penting atau 2 informasi yang saya dapat bagikan untuk teman-teman sekalian, supaya kalau mau order bibit pastikan bahwa tanah di sekitar Anda sama dengan tanah yang ada di dalam bibitnya, supaya bibit ini bisa mampu bertahan hidup. Kalau dia sudah menjalar itu sudah enak, tapi kalau dia masih baru mau naik, baru 1-2 daun yang keluar atau 3-4 itu belum, tapi dia harus menjalar bebas. Nah, itu baru dia bisa bertahan hidup. Kalau tidak, paling lama 2 minggu dia kering. Oke, terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita terkait dengan racikan daun mambri dan juga bibit daun mambri itu sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam hormat, ikuti saya terus di video-video berikut seputar dunia herbal daun mambri biak. Salam hormat, bersama saya Jos Binur.